Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu itu datang juga. Hari di mana Nata akan mengikuti perlombaan. Dan hari ini sengaja Kelvin tidak ke kantor. Untuk urusan kantor dia serahkan kepada Vino. Hanya jika ada yang penting dia meminta Vino untuk menghubunginya. Selebihnya, jika itu tidak penting dia tidak ingin diganggu. Mereka berangkat pagi-pagi sekali ke sekolah Nata. Karena memang mereka yang akan mendandani Nata nantinya. Dan jangan harap ada Areta di sela mereka bertiga. Semenjak perkataan Vino waktu itu, Liora menurutinya. Karena dia tahu Vino tidak pernah berbohong selama berpacaran dengannya dulu. Jadi ketika Vino mengatakan si A tidak baik, berarti memang benar dia tidak seharusnya ia dekati. Sikapnya pun berubah. Saat ada Areta, Liora akan bermanja dan lebih genit. Tapi saat mereka hanya berdua, jangan harap. Melirik aja dia malas. Dan Kelvin menyadari itu. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Entahlah apa yang direncanakan istrinya tersebut. Selama tidak ada genjatan senjata, Kelvin akan membiarkannya. Sampai di sekolah, ternyata Dino sudah datang lebih dulu. Dan ternyata orang tua Dino dua-duanya merupakan teman Kelvin waktu SMA. Jadilah selama menunggui putra-putri mereka di Rias, mereka ngobrol ngalur ngidul, gantian Liora yang kayak orang hilang. Hahaha, asli, kita masih gak nyangka lo bakal punya istri. Iya, padahal dulu dinginnya, seolah gak butuh nikah aja, saut Yuda papa Dino. Sialan kalian, pikir aku jeruk makan jeruk, tukas Kelvin, tapi tak urung tertawa juga. Kalau aja dari awal aku tahu Liora itu istrimu dan Nata itu putrimu, pasti sudah aku ajak Yuda main ke rumah kalian, ujar Talita. Ya kamu makanya tanya-tanyalah, gak cuma diem-dieman, saut Kelvin. Kita sering ngobrol kok Yara. Cuma ya yang kita obrolin kan anak-anak bukan bapaknya. Bahaya dong kalau yang diobrolin bapaknya, bisa-bisa dikira bibit pelakor aku nantinya. Liora tertawa kecil. Memang selama ini dia hanya mengobrol layaknya orang tua, tidak pernah membahas masalah pribadi. Gini, gue masih heran deh. Kalau melihat Nata itu kan seumuran Dino, berarti selepas lulus SMA kalian nikah. Sepasang suami istri itu berpandangan namun berakhir saling membuang wajah. Lah ditanyain kok malah grogi. Kok gue jadi curiga nih, jangan-jangan enggak kok kita dijodohin, hehehe. Liora yang menjawab perkataan Yuda. Yuda menjentikan jarinya. Tuh kan yang apa yang aku katakan tuh waktu itu tuh bener. Jadi misteri kenapa si Kelvin dingin banget sama cewek ya karena itu dia udah dijodohin. Bener juga, makanya si Kelvin menjaga perasaan Liora ya. Hahaha, akhirnya rasa penasaranku terjawab juga Pak. Keduanya tergelak bersama sementara Liora dan Kelvin jadi salah tingkah kikuk. Sumpah, sepenasaran itu kita sama kamu, Vin. Siapa sih yang gak heran ketua OSIS, kapten basket juga digandrungi cewek-cewek, tapi cewek aja gak punya, kan aneh, tukas Talita. Ya gitu deh. Aku orangnya kalau udah jatuh cinta memang sulit buat berpaling. Makanya sampai saat ini hubungan kita awet karena aku sayang banget sama istriku, ucap Kelvin menoleh ke arah Liora. Wanita itu gelagapan, bisa-bisanya Kelvin sejujur itu kepada mereka. Halah, palingan juga sengaja biar dirinya luluh. Aduh, bucin, gak kuat, tawa Yuda dan Talita. Ngomong-ngomong kalian juga selepas SMA itu langsung nikah juga? Tanya Kelvin mengalihkan pembicaraan. Yuda dan Talita mengangguk bersamaan. Iya, tapi baru setahun kemudian Talita hamil dan setelah itu kita tinggal di luar negeri sampai sekarang. Maksudnya kita pindah beberapa minggu yang lalu dan kebetulan kok ketemu lagi. Wah, berarti Dino pinter ngomong Inggrisnya dong. Kalau pinter sih ya gimana ya?
Orang itu bahasa dia sehari-harinya di sana, tapi bahasa Indonesia juga lancar. Kita kan selalu mengajarinya. Takutnya kalau dia lupa bahasa sendiri kan bahaya. Kelvin manggut-manggut dan ternyata Dino dan Nata sudah selesai didandani. Akhirnya mereka berangkat ke lokasi perlombaan bersama-sama. Lokasi perlombaan adalah sekolah terfavorit di Jakarta. Basicnya aja udah internasional. Jadi melihat wajah-wajah mungil bule asli atau blasteran atau anak-anak bermata sipit bukan barang baru. Sekolahnya aja sangat luas dan besar. Ada panggung besar beserta tenda yang luas di tengah lapangan sekolah. Jadi di sana nanti akan menjadi lokasi penerimaan peserta lomba dan untuk lokasinya sendiri berada di lantai 2. Tepatnya di aula besar sekolah tersebut. Wajah-wajah imut dan menggemaskan dengan kostum unik yang berbeda-beda menjadi pemandangan yang menyenangkan. Dino dan Nata duduk bersebelahan. Di sisi kanannya ada guru pendamping mereka dan di sisi kirinya ada kedua orang tua mereka. Sambutan demi sambutan berikut dengan penampilan unik para bocah-bocah unik itu menjadi pelemasan sebelum bertanding. Sayang, semangat, bisik Leora tepat di telinga Nata. Gadis cilik itu tersenyum lebar. Wajah imutnya terlihat cantik dengan riasan tersebut. Jangan grogi ya, tenang aja, ada mama sama papa di sini. Nata mengangguk. Mama dan papa bangga terhadap Nata apapun hasilnya. Jangan terlalu difikirkan, jangan menjadi beban. Oke sayang? Leora mengacungkan genggaman tangannya yang disambut oleh Nata. Oke mama sayang. Leora tersenyum, meraih tangan mungil itu dan mengikuti acara demi acara. Sungguh, pemandangan tersebut membuat hati Kelvin mencelos. Dia terharu dan juga rindu. Kebersamaan dan kehangatan yang sepertinya sebentar lagi tidak dapat dia rasakan sesempurna ini. Karena akan ada orang lain yang akan menjadi tanggung jawabnya juga. Andai waktu dapat berputar, tidak akan dia biarkan dirinya terjatuh di kesalahan sedalam ini. Perlombaan dimulai. Satu persatu peserta cilik itu unjuk gigi, memamerkan kebolehannya dalam bergaya dan adu otak. Semuanya unik-unik. Sepertinya persaingan sangat ketat dari masing-masing sekolah mengirimkan kandidat terbaik mereka. Wajar aja, untuk perlombaan bergengsi seperti ini siapa sih yang mau main-main? Sedari tadi Leora menggenggam tangan putrinya, menyalurkan semangat kepada putri tercintanya. Kalau Dino, wajah bocah tampan itu santai aja. Dia sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Bahkan kata Talita dan Yuda, Dino memang sering mengikuti perlombaan di sana. Dia anak yang cerdas dan juga aktif. Menguasai panggung adalah keahliannya. Ingat ya sayang, apapun yang terjadi, sopan santun harus diutamakan, oke? Nata mengangguk. Iya ma, pasti. Sorak-sorai tepuk tangan membahana saat para peserta itu menunjukkan kebolehannya. Blitz kamera baik dari ponsel ataupun digital terarah ke area perlombaan. Bahkan tadi ada juga wartawan yang meliput. Sepertinya media tidak mau kalah dengan aksi bocah cilik tersebut. Selanjutnya Ananda Dino Barak dan Ananda Natasha Ruby Jordanio dari TK Indah. Dino menghampiri Nata dan menggandengnya ke area lomba. Semangat sayang. Sorak-sorai menyambut pasangan kecil tersebut. Dino tampan dan Nata cantik. Kombinasi yang sempurna ditambah dengan kostum mereka yang sangat serasi. Tanpa sadar, Leora menggenggam tangan Kelvin saking antusiasnya dan harunya. Kelvin sendiri tersenyum kecil, membalas genggaman tangan sang istri dan mengelusnya dengan lembut. Mereka bergerak lincah di atas catwalk dengan iringan musik yang lembut. Setiap pos, juri memberi pertanyaan yang dapat dijawab sempurna oleh mereka. Nata dominan menjawab lebih dulu. Setelah itu Dino menjelaskannya dengan menggunakan kemampuan bahasa Inggrisnya. Sejauh ini lancar, namun ketika di tikungan terakhir, Nata tersandung gaunnya sendiri. Dia pun terjatuh. Leora tersentak kaget, refleks melepas tangannya dan memekik. Bukan hanya Leora, tapi semua yang ada di sana terdiam. Dino dengan gerakan memelan, menunduk dan ikut bersujud seperti posisi Nata. Seolah mereka sedang melakukan penghormatan.
tepuk tangan membahana karena mereka pikir ini bagian dari penghormatan mereka setelah penampilan. "Kau baik-baik aja?" bisik Dino. Aku baik-baik saja, hanya saja lututku sakit." Dino, ringis Nata. Dino mengangguk. Dia bangkit lebih dulu, lalu membantu Nata berdiri dan menuntun Nata kembali ke belakang. Liora dan yang lainnya langsung sigap menghampiri keduanya karena mereka paham ini di luar skenario mereka. "Sayang, kamu gak apa-apa kan? Mana yang sakit?" Nata menggeleng. "Tapi lutut Nata agak sakit sih, sekarang udah mendingan," ucapnya lirih. Liora dengan sigap memeluknya, menciumi puncak kepala Nata, dan dia tahu bukan sakit yang menjadi beban Nata, tapi penampilannya tadi. "Gak apa-apa sayang, kamu udah melakukan yang terbaik. Kami bangga sama kamu sayang," ucapnya. Nata tersenyum, apalagi semuanya memberikan semangat kepadanya. Mulai dari gurunya, papanya, Tante Talita, Om Yuda, dan tentu saja Dino. Ternyata meski kadang bersikap cuek, bocah kecil itu baik juga. Mungkin karena Dino anak baru kali. "Nah, sekarang kita cari makan yuk, kan pengumumannya masih nanti sore," ajak Kelvin. "Ayo," jawab mereka bersemangat. Mereka menaiki mobil dan menuju ke salah satu restoran untuk makan siang. Keriuhan pindah di restoran. Mama Papa Dino orangnya humble dan humoris. Jadilah mereka saling bercanda dan tertawa, membuat suasana menjadi hidup dan penuh keakraban. Di sela bercandaan para orang tua, Dino melirik Nata yang menunduk anteng sembari menikmati makanannya dengan tidak semangat. Dia tahu apa yang dipikirkan Nata, khawatir dan takut, juga perasaan bersalah. Karena bagi Nata bisa jadi dia menganggap dirinya merusak penampilan mereka. Tapi baginya yang sudah sering mengikuti perlombaan cenderung lebih santai, karena baginya menang atau kalah hal yang lumrah. Kesalahan juga bukan hal yang patut untuk ditakutkan, lagi pula karena tidak sengaja, bukan karena adanya unsur kesengajaan. "Ma, Pa, Tante, Om, Bu Guru, Dino ajak Nata main di luar ya," izinnya. "Loh, emang udah selesai makannya sayang?" tanya Talita. Dino mengangguk menunjuk piringnya yang sudah kosong. "Nata, sudah tante, ini tunjuknya." Jelas aja, mereka selesai lebih dulu. Mereka makan tidak diselingi obrolan seperti halnya orang tua mereka. "Ya sudah, hati-hati ya, jangan jauh-jauh mainnya," pesan Liora. Dino mengangguk memberikan isyarat kepada Nata untuk mengikutinya. Melihatnya, Talita saling pandang dengan suaminya, lalu beralih ke Liora dan Kelvin. "Apa kalian satu pemikiran?" ucap Talita. Kelvin tertawa. "Apa maksudmu, menjodohkan mereka?" tanya Kelvin. "Yaps, benar sekali. Tepat sasaran." Yuda yang menimpali. "Hei, lihatlah, mereka masih kecil. Masa depan masih panjang. Di masa depan akan ada orang-orang baru yang bakal mereka temui. Tidak, aku tidak mau mengambil resiko yang salah. Biarkan aja berjalan apa adanya," tolak Kelvin, dan Liora mengangguk mengiyakan. "Benar, takutnya malah jadi bumerang di masa dewasa mereka nanti. Biarkan aja, kalau berjodoh pasti mereka akan bersatu kok," tukasnya. Talita dan Yuda manggut-manggut saja. "Oke, kalian benar. Kita lihat aja perkembangan mereka, semoga aja sesuai dengan yang kita harapkan." "Duh, maaf Bu, kok malah jadi membahas seperti ini ya, hehehe." "Gak apa-apa kok Mbak, namanya orang tua apalagi sahabatan, seringnya ya juga gitu. Pengennya anak-anak mereka berjodoh, tapi itu wajar kok. Hanya saja memang lebih baik biarkan mereka berkembang sendiri, jangan dikekang," ucap Guru Nata. Mereka mengangguk mengiyakan, kembali berbincang dalam pembahasan lain. Selesai makan, mereka kembali ke sekolah dan beristirahat di salah satu tempat yang memang biasa digunakan anak-anak untuk beristirahat. Sebenarnya perlombaan masih berlangsung di aula sana, tapi mereka memilih untuk beristirahat saja. Kasihan anak-anak, daripada mereka kecapean, lebih baik memanfaatkan waktu yang ada untuk beristirahat. Waktu berjalan seolah melambat. Memang begitu kodratnya. Saat kita menungguinya, maka waktu seolah berhenti di tempat atau melangkah lambat.
Tapi saat kita tidak menanggapinya, justru waktu berjalan dengan cepat seperti di luar kendali, apalagi saat-saat yang tidak diharapkan. Anak-anak tertidur di pangkuan ayahnya masing-masing, sedangkan para mama mengobrol entah apa yang dibahasnya. Itu urusan perempuan. Perempuan memang cenderung banyak bahan untuk obrolan. Kapanpun dan dimanapun mereka bertemu sesamanya, apalagi satu frekuensi, jangankan 1-2 jam, sepertinya seharian penuh dihabiskan untuk mengobrol pun itu kurang. Beda dengan pria yang dominan berbicara seperlunya saja, Kelvin dan Yuda layaknya penonton bagi kaum ibu-ibu. Hingga jam menunjukkan pukul 4 sore, barulah mereka bergegas kembali ke tenda lapangan. Acara penutupan sekaligus pengumuman akan diadakan di sana. Di sana sudah ramai berkumpul di dalam tenda. Meski wajah mereka tidak sesegar tadi pagi, tapi senyum semangat masih terbentuk. MC acara maju dan membuka acara penutupan. Satu persatu entah apa yang dia bahas. Barulah ke intinya, pengumuman pemenang. Nata sudah terdiam sejak tadi, perasaan bersalahnya bergurat jelas di wajahnya. Dia sudah tidak percaya diri karena insiden tadi. Dia takut membuat orang tua dan gurunya kecewa. Dia takut membuat usaha Dino akan sia-sia. Jadi meskipun ada atraksi lucu dan menghibur di depan sana, dia sudah tidak dapat tertawa lagi, lesu dan hilang semangatnya. Dan tibalah kini pengumuman pemenang. Untuk juara harapan 3 diraih oleh TK Pertiwi. Derai tepuk tangan membahana. 2 anak kecil sebagai perwakilan itu maju ke depan. Dan juara harapan 2 dari TK Nusa Jaya. Juara harapan 1 dari TK Insani. Lemas sudah rasanya dari harapan saja nama TK-nya tidak dipanggil. Dino melirik gadis kecil di sampingnya tersenyum memberikan semangat. Padahal sebenarnya tadi Dino sudah menyemangati, tapi tetap aja Nata murung. Dan kita lanjut untuk para juara kita. Juara 3 dari TK Matahari. Gema membahana lebih keras. Juara 2 dari TK Indah. Nata refleks terlonjak dari duduknya. Dia tidak salah dengar bukan? Yeay! Selamat ya sayang. Ayo, maju ke depan. Dino dengan sigap menggandeng Nata yang masih merasa tidak percaya. Dan juara 1 diraih oleh TK Bintang. TK yang berada di bawah yayasan yang sama dengan sekolah penyelenggara tersebut. Bersambung.